Untuk sesi terakhir ini ada 2 penanya lagi. Untuk yang terakhir saya bacakan. Pertama dari Pak Adi Eli Putra dari Yayasan Pendidikan Indragiri yang akan bertanya kepada Ibu Anabel. Malaka pernah menjadi pelabuhan terbesar di era sejarah pada masa Kesultanan Malaka. Bagaimana hubungan dinasti Cina pada saat itu dengan Kesultanan Malaka? Mengapa lebih banyak naskah Melayu dibandingkan naskah lain dalam penelusurannya? Dan apakah pada saat itu Malaka juga menghasilkan rempah atau hanya sebagai jalur perdagangannya saja? Untuk yang pertama saya persilakan pada Ibu Anabel untuk menjawab pertanyaan dari Pak Adi Eli Putra tentang Kesultanan Malaka ini, Bu. Kami silakan. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Kota Malaka memang terkenal sekali karena selama abad ke-15 dan berkembang sehingga menjadi kota dan pelabuhan yang terbesar dan terkaya di seluruh Asia Tenggara. Melaka sendiri tidak menghasilkan rempah, jadi menjadi pelabuhan yang sangat penting karena kapal-kapal lain membawa rempah dari Kepulauan Maluku dan dari lada dari Sumatera dan dari Banten dan seterusnya ke Melaka, dan banyak pedagang asing yang dari China, dari Arab, dari India, dari Turki yang datang ke Melaka untuk mendapatkan membeli rempah itu dan dibawa ke tempat masing-masing. Dan walaupun di Melaka sendiri bahasa Melayu memang bahasa tempatan, tetapi seperti saya terangkan tadi bahawa bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perantara untuk seluruh Asia Tenggara. Jadi bukan hanya untuk wilayah yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi untuk wilayah Filipina, wilayah seluruh pulau Kalimantan, Borneo, termasuk bagian-bagian yang sekarang menjadi negara Vietnam dan Kampuchea juga. Jadi bahasa Melayu digunakan. Jadi tidak mengherankan kalau lebih banyak naskah dan arsip dan berbentuk surat yang berbahasa Melayu yang dihasilkan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di Nusantara. Dan hubungan Cina dan Melaka memang sangat erat dan selalu ada utusan Melaka seperti banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lain kirim upeti ke China setiap tahun karena ini akan membuka jalur perdagangan antara tempat-tempat tertentu di Nusantara dan China yang dianggap sangat menguntungkan dari segi komersial. Jadi hubungan antara Melaka dan China cukup erat, dan kalau masuk pada pangkalan data yang saya pasangkan dalam PowerPoint saya tentang Ming Shi Lu. Jadi selama zaman Ming ada banyak sekali catatan tentang Melaka dalam arsip resmi zaman Ming yang dapat digarap dalam bahasa Inggeris melalui pangkalan data yang diasuh oleh Dr. Jeff Wade. Jadi sebetulnya sejarah Melaka bukanlah hanya sejarah kerajaan Melaka atau kerajaan Malaysia, tetapi sebagian dari sejarah seluruh Asia Tenggara pada zaman tersebut. Terima kasih.